Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya pasti kalian di rumah tetap dalam keadaan sehat, bukan? Baik. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi dengan Pak Johan. Seperti pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas materi tentang pelajaran 3. Sekarang Pak Johan akan memberikan video pembelajaran 3 untuk praktek lempar dan tangkap. Untuk materi ini diberikan untuk kelas kecil, khususnya di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Untuk mengawali materi pada pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa dulu agar apa? Agar pembelajaran kita dari pagi hingga siang nanti dapat berjalan dengan lancar. Baik. Sebelum kita mengawali, kita berdoa bersama dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Pak Jan lanjutkan. Jadi tujuan praktek pada pagi hari ini yaitu mengenal tentang bagaimana cara melempar dan cara menangkap. Kemudian kalian juga bisa melihat pada buku paket kalian. Dibuka dahulu pada halaman 17. Di situ ada apa saja yang nanti akan kita praktekkan bersama-sama, yaitu tentang mengenal dasar lempar. Kemudian macam-macam lemparan. Kemudian yang ketiga, menangkap bola. Pintar. Jadi untuk mengenal dasar lempar itu ada 2 macam. Yang pertama, sikap melempar. Yang kedua, ada cara memegang bola. Oke, mungkin kalau kelas kecil kalian akan masih kesulitan untuk melempar juga, dan tentunya pada saat memegang bola yang benar. Nanti akan Pak Jan berikan contohnya, kemudian kalian di rumah tinggal mempraktekkan. Lalu pada macam-macam lemparan ini nanti ada 3 contoh. Jadi lemparan samping, lemparan bawah, dan juga lemparan atas. Nanti juga kita praktekkan bersama-sama. Yang terakhir ada pada menangkap bola. Menangkap bola ada 2 contoh. Yang pertama menangkap bola datar. Yang kedua menangkap bola menggelinding. Baik, pada pagi hari ini Pak Johan menggunakan alat bantu berupa meja. Meja bisa digunakan apabila kalian di rumah tidak ada yang membantu untuk mempraktekkan atau membantu untuk berpasangan. Kalian bisa menggunakan alat meja. Gunanya untuk apa, Pak? Jadi gunanya untuk kita memantulkan lemparan kita nanti. Bisa dipahami? Sekali lagi, bisa dipahami? Pinter. Baik, kalau sudah siap, yuk kita siapkan alatnya dan kita praktekkan pada praktek yang pertama. Baik, Pak Jan lanjutkan. Untuk praktek pembelajaran yang pertama, yaitu tentang mengenal dasar lempar. Tadi sudah kita bahas bersama-sama, ada 2 macam atau nanti yang 2 praktek yang kita praktekkan pada mengenal dasar lempar. Yang pertama, sikap lemparan. Yang kedua, cara memegang. Oke? Sudah siap untuk praktek yang pertama tentang sikap lemparan. Yuk kita praktekkan. Untuk praktek yang pertama yaitu sikap lemparan. Caranya bagaimana? Pertama, tubuh tegak. Kedua, bola dipegang pada tangan kanan. Setelah bola dipegang menggunakan tangan kanan,
kemudian nanti tangan ditarik ke belakang, lalu lempar ke depan. Nah, sekarang Pak Johan berikan contoh dari samping. Oke, pertama, tubuh tegak dan pastinya pandangan mata lurus ke depan. Nah, karena Pak Johan memberikan contoh, Pak Johan agak menoleh. Karena apa? Agar kalian dapat melihat secara jelas tahapannya. Sekali lagi, badan tegak lurus, pandangan lurus ke depan, kemudian bola diposisikan di tangan kanan. Setelah itu, tarik bola ke belakang, lalu lempar. Nah, sekali lagi, posisi badan, pintar, posisi badan tegak lurus, pandangan lurus, lurus ke depan. Kemudian bola diposisikan di tangan kiri atau kanan. Bagus, tangan kanan. Jadi bola di tangan kanan, kemudian tarik ke belakang. Nah, posisi badan sedikit condong ke belakang karena kita menarik, ditarik. Oke, tarik, kemudian lempar, arahkan ke depan. Nah, bisa dipahami? Pinter. Sekarang Pak Johan praktekkan menggunakan lemparan bola. Yuk kita praktekkan. Nah, tadi alat bantunya apa? Alat bantu berupa meja sebagai alat bantu Pak Johan untuk memantulkan bola. Sudah siap? Yuk kita praktekkan. Pertama, posisi badan tegak lurus, pandangan lurus ke depan, tangan kanan memegang bola, kemudian tarik, lepas, lempar. Nah, ya, sekali lagi, badan tegak, pandangan lurus ke depan, tangan kanan memegang bola, kemudian tarik, lempar, tangkap. Baik, itu untuk praktek yang pertama. Sekarang kita masuk praktek yang kedua, yaitu cara memegang bola. Yuk kita praktekkan. Untuk cara memegang bola, ya, Pak Johan akan lebih dekat karena berhubungan dengan khusus untuk cara memegang bola. Yang pertama, ibu jari. Nah, ibu jari dan telunjuk plek, ini diletakkan pada bola. Oke. Kemudian jari yang lain menyebar. Nah, plek. Sekali lagi, untuk praktek ini sediakan bola kecil. Apabila tidak ada bola kecil, bisa menggunakan alat yang lain. Misalnya, bisa menggunakan gelas plastik, atau menggunakan alat yang lain. Yang penting, apabila tidak mempunyai bola kecil, tidak diwajibkan untuk membeli bola. Karena kita belajar di rumah, alat apa saja bisa digunakan untuk praktek. Bisa dipahami? Pinter. Jadi, hari ini Pak Johan menggunakan bola kecil. Ya. Pertama, cara memegang bola yang benar. Ibu jari dan telunjuk ini yang disentuhkan pada bola atau diletakkan pada bola. Kemudian jari yang lain tinggal menyebar mengikuti arah tangan ibu jari dan telunjuk. Jadi yang lain tinggal mengikuti. Kemudian pegangannya harus keras, jangan lembek. Kalau lembek bisa jatuh, tapi kalau keras tidak akan jatuh. Bisa dipahami? Baik, itu untuk praktek mengenal dasar lempar dari sikap lemparan yang baik, cara memegang bola yang benar. Sesudah ini kita akan mempraktekkan macam-macam lemparan bola.
Sudah siap? Pinter. Yuk kita praktekkan. Macam-macam lemparan ada 3. Yang pertama, lemparan samping. Yang kedua, lemparan bawah. Yang ketiga, lemparan atas. Betul ya. Jadi karena dari lemparannya pun kalian sudah bisa mengetahui, lemparan samping otomatis arah bola dari samping. Kemudian lemparan bawah otomatis arah bola dari bawah. Kemudian lemparan atas otomatis arah bola ke atas. Sudah siap praktek? Sekali lagi, sudah siap praktek? Pinter. Baik, kalau sudah siap, yuk kita praktekkan bersama-sama. Yang pertama, lemparan samping. Tetap sediakan bola kecil. Sekali lagi, kalau tidak ada bola kecil, boleh menggunakan alat yang lain. Seperti contoh, bisa menggunakan gelas plastik, bisa menggunakan kertas yang dibentuk seperti lingkaran, atau yang lainnya. Ingat, tidak diwajibkan membeli alat. Jadi kalian bisa menggunakan alat kalian yang ada di rumah. Kita harus kreatif pada alat. Dan sekali lagi, fungsi dari meja, jadi Pak Jan menggunakan alat bantu meja untuk memantulkan bola. Karena pada pagi hari ini Pak Johan prakteknya sendiri. Otomatis Pak Johan agar dapat memantulkan bola, meja sebagai alat bantu Pak Johan pada praktek pada pagi hari ini. Bisa dipahami? Yuk kita praktekkan lemparan samping. Baik, untuk lemparan samping seperti di awal tadi, cara melempar yang baik, posisi badan tegak, pandangan lurus ke depan, bola posisikan di tangan kanan tetapi agak menyamping, jadi ke samping. Setelah menyamping, lemparkan bola ke depan. Siap? Pandangannya lurus, dari samping lempar. Ya. Sekali lagi, lemparan dari samping. Itu tadi praktek lemparan samping, jadi lemparan kita dari samping. Oke, bisa dipahami? Yang kedua, lemparan bawah. Jadi lemparan kita dari bawah. Sudah siap praktek? Yuk kita praktekkan bersama-sama. Baik, untuk lemparan bawah sudah siap? Sama, posisi badan tegak lurus, pandangan lurus ke depan. Yang membedakan apa? Karena lemparan kita dari bawah, otomatis kaki kiri ke depan, badan sedikit membungkuk, diikuti dengan tangan kanan diayunkan ke belakang. Setelah itu, lemparkan ke depan. Bisa dipahami? Pak Jan praktekkan kembali. Badan tegak lurus, pandangan lurus ke depan, kaki kiri maju ke depan, diikuti dengan posisi badan membungkuk, dan tangan kanan ya, dan tangan kanan diayunkan ke belakang. Kemudian lemparkan ke depan. Itu tadi praktek bagaimana cara melakukan lemparan bawah. Jadi lemparan samping tadi dari samping, lemparan bawah dari bawah. Sekarang yang ketiga, lemparan atas. Dari namanya sudah lemparan atas, otomatis kita melemparkannya ke atas, melambung. Sudah siap praktek? Yuk kita praktekkan. Baik, untuk lemparan lambung caranya sama. Posisi badan tegak lurus,
pandangan lurus ke depan, diikuti dengan kaki kiri ke depan, tangan kanan mengayun ke belakang, kemudian lempar ke atas melambung. Nah, jadi hasil lemparannya melambung. Sekali lagi, badan tegak, pandangan lurus ke depan, kemudian posisi kaki kiri ke depan, tangan kanan diayunkan ke belakang, kemudian lempar ke atas. Sekali lagi, atas. Sekali lagi, atas. Oke, itu tadi 3 contoh macam-macam lemparan dari lemparan samping. Dari samping. Yang kedua, lemparan bawah. Dari bawah. Yang ketiga, lemparan atas. Jadi posisinya arahnya ke atas. Ya. Bisa dipahami semua. Untuk praktek yang kedua, pintar. Baik, kalau kalian sudah bisa memahami, kalian tinggal mempraktekkan di rumah. Sekarang kita masuk pada praktek yang ketiga, praktek yang terakhir, yaitu bagaimana cara menangkap bola yang benar. Sudah siap praktek? Yuk kita praktekkan bersama-sama. Baik, Pak Jan lanjutkan. Untuk praktek yang terakhir tadi apa? Bagaimana cara menangkap bola. Kemudian yang kita praktekkan pada praktek yang ketiga ini hanya ada 2. Yang pertama menangkap bola datar. Yang kedua menangkap bola menggelinding. Yang perlu hati-hati saat kalian mempraktekkan menangkap bola menggelinding. Karena apa? Karena lutut kalian yang digunakan atau dijadikan untuk tumpuan menangkap bola. Nah, sebelum kalian praktek 2 praktek tadi, Pak Jan akan memberikan contoh cara menangkap bola yang benar dahulu. Jadi, menangkap bola yang benar adalah menggunakan 2 tangan. Jadi, agar lebih mudah dan lemparan hasil tangkapan kita tidak lepas, kedua tangan disatukan seperti ini, kemudian dibentuk seperti mangkok. Nah, oke ya, seperti mangkok. Kemudian pegang dengan erat. Saat bola datang ke arah kalian, gunakan kedua tanganmu untuk menangkap. Nah, bisa dipahami semua? Kalau sudah bisa memahami, kita praktekkan menangkap bola datar. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Baik, sekarang kita praktekkan tahapan menangkap bola datar. Yuk kita praktekkan. Jadi untuk menangkap bola datar, artinya adalah bola yang datang ke arah kita itu mendatar. Kemudian kita tinggal menangkapnya. Sudah siap? Yuk kita praktekkan. Bola datang, tangkap. Nah. 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 Ya. Itu contoh untuk bola datar. Sekali lagi. Karena Pak Jan sendiri menggunakan alat bantu meja untuk memantulkan. Yang penting kita dapat mempraktekkan cara menangkap bola dengan baik dan benar. Saat menangkap bola, perlu diingat pandangan mata kita ke arah sasaran atau ke arah bola yang akan datang. Jangan menoleh ke kanan kiri, karena apa? Kalian bisa terkena bola. Sudah siap? Pak Jan praktekkan kembali. Ya. 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 Baik, itu tadi contoh dari menangkap bola
datar. Sekarang praktek yang berikutnya yaitu menangkap bola menggelinding. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Oke ya, pada saat menangkap bola menggelinding, kedua lutut kita menumpu pada lantai atau lapangan. Kemudian bola yang datang akan menggelinding mendatar. Ya, gunakan lutut kalian juga menumpu ke bawah. Bola datang, plek, ambil. Nanti kedua lutut kita juga akan menumpu ke lantai. Agar tidak sakit, kalian saat menumpu, lutut boleh diberi alas. Boleh menggunakan bantal atau alat yang lain untuk alas. Agar saat kita menumpu, kedua lutut kita tidak sakit. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Sama, kita pandangannya fokus pada arah bola atau sasaran. Kemudian tangkap menggunakan dua tangan. Karena posisi bola menggelinding, otomatis tubuh kita harus jongkok. Yuk kita praktekkan. Sekali lagi. Tangkap, berdiri. Sekali lagi. Tangkap, berdiri. Duk. Tangkap. Sekali lagi. Tangkap, lalu berdiri. Sekali lagi. Tangkap, lalu berdiri. Sudah bisa dipahami? Itu tadi 3 contoh praktek dari mengenal dasar lempar, macam-macam lempar, dan menangkap bola. Sudah siap praktek di rumah? Sudah siap praktek di rumah? Pinter. Baik, terima kasih. Kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Sekian video pembelajaran dari Pak Johan. Untuk kalian, tetap di rumah, tetap sehat. Ingat, di rumah kalian juga harus belajar ya, agar saat kembali ke sekolah kalian tidak merasa kesulitan. Sekian video dari Pak Johan. Terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Untuk kalian tetap di rumah, tetap sehat, dan ingat, jangan keluar rumah. Oke? Dadah. Terima kasih.